Nomor 6, sebuah selingki menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak regangan dan rapatan berurutan. Berarti itu diketahui lambdanya 7,5 cm. Jadikan ke meter 0,075 meter. Jika cepat rambat gelombang V sama dengan 3 meter per sekon, maka frekuensinya adalah. Nah, frekuensi itu rumusnya adalah V per lambda. 3 dibagi 0,075. Itu adalah sama dengan 3000 dibagi 75, kan? Berarti berapa? Adalah 40 Hz. Jadi jawabannya D ya. Lanjut nomor 7. Pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan partikel medium tempat gelombang merambat yang tepat adalah partikel-partikel dalam medium diam. Enggak. Partikel-partikel dalam medium tidak ikut merambat. Partikel. Dia yang berkaitan ya. Partikel dalam medium merambat berlawanan arah dengan arah gerak. Enggak. Partikel dalam medium merambat dengan arah tegak lurus gerakan gelombang. Partikel dalam medium merambat searah dengan gerakan gelombang. Yang lebih tepatnya itu partikel tidak ikut merambat ya. Jadi jawabannya yang B. Soal nomor 8, efek Doppler adalah efek berubahnya frekuensi yang terdengar oleh pendengar karena gerak sumber atau pendengar VP. VP adalah frekuensi pendengar, Fs adalah frekuensi bunyi, V adalah cepat rambat bunyi di udara, VP adalah kecepatan pendengar, dan Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, berarti Vs mendekati. Vs mendekati berarti tandanya adalah negatif. Maka pendengar akan menerima getaran lebih banyak sehingga frekuensi bunyi lebih tinggi. Sebaliknya, jika sumber menjauhi, berarti sumber menjauhi itu positif tandanya ya. Sumber menjauhi positif, menerima getaran lebih sedikit sehingga frekuensi lebih rendah. Tetapi frekuensi asal tidak berubah. Pernyataan tersebut dapat dituliskan. Berarti dia kalau misalnya Vs-nya mendekati, berarti ini berubah-ubah kan Vs-nya jika sumber bunyi menjauhi pendengar, sehingga frekuensi bunyi lebih rendah, tetapi frekuensi asal tidak berubah. Pernyataan yang tepat adalah frekuensi asal itu berarti frekuensi sumber ya, Fs tetap. Nah, jadi kan kita punya rumusnya itu kan Vp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Karena yang berubah itu adalah sumber, berarti pendengarnya kan apa namanya tuh pendengarnya ada nggak dibilangnya? Misalnya anggap aja pendengarnya itu diam ya. Kalau misalnya dia diam, berarti yang berubah kan hanya sumber. Berarti atau sumbernya juga berubah. Pendengarnya juga anggaplah pendengarnya juga berubah ya. Kalau pendengarnya berubah ya berarti rumus yang kita gunakan itu adalah ini, langsung aja berarti C ya, sesuai dengan rumus efek Doppler yang kita pakai. Oke? Tapi dia katanya sumber bunyi menjauhi pendengar. Berarti kalau sumber bunyi menjauhi pendengar, berarti ini jadinya bisa juga sih ini ditambah ya. Berarti VP ditambah. Tapi di sini nggak ada ya VP ditambah. Oke, berarti ini hanya menentukan menjauhi pendengar dan ya pokoknya ada sumbernya itu menjauhi pendengar, kemudian dan begitupun kalau sumbernya mendekati. Jadi jawaban yang lebih tepatnya C ya. Lanjut nomor 9, terdapat dua gelombang dengan amplitudo dan frekuensi yang sama besar, tetapi memiliki arah rambat yang berlawanan. Hal ini menghasilkan gelombang, ini dia arah rambatnya berlawanan. Berarti ini adalah gelombang stasioner ya, D. Oke, lanjut.
Nomor 10, Ali seorang siswa kelas 11A dan Dani merupakan siswa kelas 11B, di mana kelas Dani dan Ali dipisahkan oleh sebuah dinding yang memiliki lubang udara pada bagian atasnya. Ketika kelas dalam keadaan tertutup, Ali berbicara di dalam kelasnya dan pembicaraan itu didengarkan oleh Dani yang ada di kelas sebelah. Ilustrasi di atas menunjukkan bunyi, berarti bunyi ini adalah dia memiliki lubang udara. Memiliki lubang udara itu berarti lentur ya. Nah, lentur itu berarti ini difraksi D. Oke?